Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sekalian. Bincang santai kali ini saya akan menghadirkan seorang pengamat sosial politik di Surabaya, yaitu Pak Umar Solahuddin. Kita akan berbincang seputar pelaksanaan PSBB di Kota Surabaya. Langsung saja saya sapa Pak Umar Solahuddin. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nuruddin. Ya, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah sehat-sehat selalu. Dan Baik, semoga Pak kita Umar, dalam dengan Allah. Yes. PSBB di Surabaya Raya ini kan Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik ini kan sebenarnya salah satu PSBB pertama di wilayah Jawa Timur ya. Ya, mulai 10 Mei, kemudian per 12 Mei itu diperpanjang lagi tahap kedua. Ya, karena angkanya terus meningkat, bahkan data hari ini Surabaya sudah mencapai 1035 lebih kasus COVID ya. Betul. Nah, dalam pandangan Pak Umar nih terkait dengan pelaksanaan PSBB, sebetulnya seperti apa ini kok pelaksanaannya apa yang terjadi sebetulnya kok? Kenapa kok masih selalu terus meningkat gitu? Ya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Memang Surabaya ini menjadi salah satu epicentrum ya, epicentrum pandemi COVID-19 di Jawa Timur. Dulu di awal-awal itu masih sekitar satuan ya, sekitar satuan pasien yang terkena COVID-19. Tapi seiring berjalan waktu kok bergerak secara eksponensial yang cukup cepat ya. Dan itu sudah menyebar di beberapa kecamatan di Surabaya di awal-awal itu, dan sehingga hampir semua kecamatan sekitar 39 kecamatan itu masih sudah terwarnai merah. Nah, sehingga dibuatlah kebijakan tentang PSBB ini. Nah, pada waktu PSBB awal berjalan, ini masih adaptasi. Sehingga pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu relatif tidak efektif. Kenapa? Pertama, saya melihat kalau kita mencermati diskursus di media di lokal di Surabaya, itu ada ketidaksinkronan atau ketidakakuran antara Gubernur Jawa Timur atau Khofifah dengan wali kota. Nah, ini ada kekurang-akuran. Nah, ini saya melihat pelaksanaan PSBB ini diwarnai dengan kurang harmoni antara gubernur dengan wali kota. Ini yang kemudian menimbulkan kasakusuk bahwa di tingkat implementasi kemudian mengalami persoalan. Apalagi ya kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh gubernur kemudian relatif kurang berjalan dengan baik. Itu dari segi aspek strukturalnya. Kalau dari aspek sosial kulturalnya, masyarakat kota adalah masyarakat dengan ciri khas yang sangat dinamis ya, sangat terbuka, dengan tingkat mobilitas yang sangat dinamis. Apalagi Surabaya menjadi menjadi jujukan dari beberapa pendatang, misalnya dari Sidoarjo, Gresik, yang kebanyakan orang-orang itu bekerja di Surabaya tapi tinggal di Gresik, Sidoarjo, dan sebagainya, di tiga daerah yang kena PSBB itu, sehingga memang tingkat mobilitasnya sangat tinggi. Di awal-awal itu memang tidak terlalu efektif, apalagi checkpoint yang ada di beberapa titik juga tidak berjalan efektif. Yang kedua yang saya ingin cermati adalah kecepatan pemerintah atau kebijakan terkait dengan PSBB itu kurang berbanding lurus dengan jaminan keamanan sosial ekonomi masyarakatnya. Ketika masyarakat itu disuruh untuk stay at home,
tidak keluar rumah, tapi kemudian jaminan sosial ekonomi, misalnya bantuan-bantuan itu tidak tersalurkan dengan baik. Misalnya salah satu yang paling krusial di Surabaya dan di beberapa daerah yang lain yang kena PSBB ini adalah terkait dengan masalah data ya, data penerima data tentang penerima bantuan. Ini masih menjadi problem krusial, bahkan data antara data pusat, data provinsi, data kabupaten itu tidak sinkron. Nah, ini yang kemudian menimbulkan tarik ulur terkait dengan masalah jaminan pengamanan sosial ekonomi masyarakat. Bantuan-bantuan akhirnya cenderung terlambat, padahal PSBB sudah diberlakukan. Nah, ini yang di awal-awal itu harus menjadi evaluasi secara menyeluruh bagi provinsi dan kabupaten kota. Yang pertama adalah yang dievaluasi adalah terkait dengan masalah persoalan-persoalan struktural. Harus selesai dulu antara para pemegang kendali, baik gubernur, wali kota maupun bupati. Ini harus duduk bersama dan punya persepsi yang sama, punya pemahaman yang sama, punya komitmen yang sama. Begitu juga dengan stakeholder yang lain, misalnya dengan aparat keamanan, kepolisian, TNI, SPP dan sebagainya. Saya kira itu harus selesai terlebih dahulu. Baru kemudian saya kira adalah sosialisasi terhadap masyarakat ya, sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan PSBB ini. Kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika diberlakukan PSBB ini? Karena memang dengan diberlakunya PSBB ini memang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Banyak usaha-usaha masyarakat yang kemudian gulung tikar dan sebagainya, sementara sumber-sumber pendapatan mereka itu sudah tidak ada. Makanya satu-satunya ya bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah. Sementara bantuan sosial itu masih ada persoalan-persoalan krusial yang belum selesai. Nah, ini yang menjadikan pelaksanaan PSBB ini di Surabaya kurang berjalan efektif. Yang kedua, yang selanjutnya adalah terkait dengan masalah adanya inkonsistensi dengan kebijakan pusat. Contoh sederhana misalnya, ketika Surabaya dan sekitarnya sedang giat-giatnya untuk memperlakukan PSBB secara ketat, sementara pemerintah pusat melakukan relaksasi. Salah satunya adalah dibukanya bandara misalnya, Bandara Juanda. Itu kan menjadi sia-sia akhirnya kebijakan yang sudah diberlakukan oleh provinsi dan kabupaten kota, terutama Surabaya ini kemudian dimentahkan dengan munculnya kebijakan relaksasi yang itu bersumber dari pusat. Dan saya kira sudah banyak migrasi dari orang dari Jakarta yang ke Surabaya. Nah, ini kan akan menjadi sumber penyebaran baru yang saya kira akan merusak tatanan PSBB yang sudah didesain sejak awal. Makanya wajar kalau misalnya PSBB sudah diberlakukan sepekan dan kemudian diperpanjang 1 pekan kemudian, angka statistik pasien COVID-19 ini tidak turun, bahkan semakin meningkat angkanya. Dan Surabaya menjadi episentrumnya. Dari sekian ribu pasien COVID-19 di Jawa Timur, itu hampir 50% itu disumbang oleh Surabaya. Ya. Nah, semacam itu. Nah, ini yang saya kira harus menjadi perhatian dari pemerintah. Dan memang ini ada pemerintah harus lebih tegas apakah dia akan lebih mengutamakan terkait dengan masalah kesehatan atau terkait dengan masalah yang lain. Saya kira ini terkait dengan masalah keselamatan nyawa manusia yang itu yang harus lebih diperhatikan semacam itu. Ya, hasil pengamatan Pak Umar memang belum ada, kan ada bantuan sebetulnya kan ke masyarakat terdampak itu. Dampak ekonomi yang merasakan betul kan? Ya, betul. Memang sudah ada masyarakat, sebagian masyarakat yang sudah mendapatkan ya. Dan kalau saya melihat, kebetulan saya beberapa kali ke Surabaya itu masyarakat yang datanya sudah firm yang sudah ada ya, angka kemiskinan berdasarkan data Dinas Kesehatan atau data dari Kementerian Sosial misalnya, itu yang sudah ada. Nah, terus bagaimana dengan data baru mereka-mereka yang terdampak misalnya para pekerja harian,
atau PKL atau toko dan sebagainya yang tokonya sudah hampir 2 bulan tidak buka usaha dan kemudian tidak ada pendapatan. Nah, bagaimana data-datanya kan belum ada, sehingga memang update data terkait dengan penerima bantuan sosial memang harus terus diupdate oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Nah, yang kedua terkait dengan masa koordinasi, ini yang saya kira salah satu titik lemah koordinasi dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota, terutama di daerah-daerah yang melakukan PPB. Dan saya kira ini menjadi Kota Malang yang sekarang sudah diberlakukan, Kota Malang Raya diberlakukan PSBB hari ini. Saya kira bisa belajar dari pelaksanaan PSBB di Surabaya. Kenapa sudah diberlakukan 2 kali, artinya diperpanjang 1 pekan, itu maksudnya diperpanjang 14 hari, kemudian tidak begitu efektif menurunkan tingkat pasien positif corona semacam itu. Ya, berarti memang koordinasi juga lemah ya antara komunikasi yang mungkin buruk ya. Karena data hari ini kan Surabaya itu kan ada 1035 ya, positif dan ada penambahan 90. Bahkan viral beberapa hari yang lalu kan ada rumah sakit yang menolak pasien karena penuh kan. Menolak. Ya. Kan sebetulnya kan tidak penolakan itu kan tidak boleh sebetulnya karena kan hak warga negara untuk menerima pelayanan. Ya, betul. Kan begitu. Nah, dalam pengamatan Pak Umar, keterlibatan masyarakat, relawan itu sebetulnya ada nggak di Satgas? Karena kalau di tempat lain, misalnya yang sekarang di Malang Raya, yang sedang melaksanakan SBB yang sama, itu juga sebetulnya keterlibatan masyarakat itu sangat masif gitu. Ada Satgas-Satgas yang membantu di beberapa titik misalnya, baik penyaluran bantuan maupun juga melakukan tracing dan melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan masing-masing. Nah, ini seperti apa kalau di pengamatan Surabaya seperti apa, Pak Umar? Ya, memang ada partisipasi masyarakat dalam rangka untuk menekan angka COVID-19 ini. Tapi baru di PSBB yang tahap kedua ini yang kemudian kemunculannya sudah mulai kelihatan ya. Mulai kelihatan aktivitas masyarakat dari partisipasi masyarakat baik dalam menekan angka COVID-19 maupun bantuan-bantuan sosial. Karena saya melihat juga ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang sudah melakukan aktivitas sosialnya membagi-bagi dengan sumber daya masyarakat itu sendiri, tidak bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah. Saya kira mungkin bisa saja bantuan-bantuan pemerintah itu sangat terbatas, sehingga ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang sudah mulai, itu pun di PSBB tahap kedua ini sudah mulai kelihatan, sehingga partisipasi masyarakat kalau misalnya terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan penanganan pencegahan, saya kira sudah mulai masalah penekanan pada protokol kesehatan ketika orang keluar dan sebagainya. Saya kira itu sudah dilakukan di PSBB tahap kedua ini. Terus kegiatan-kegiatan penyemprotan di tingkat RT, di tingkat RW. Nah, cuman ya itu tadi itu harus dikawal oleh para pejabat pemangku kepentingan menurut saya, baik itu di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan. Artinya ada gerakan semesta mulai dari para pejabatnya sampai masyarakat, itu memang harus kompak dan harus jadi gerakan bersama, sehingga ini menjadi energi positif bagi upaya kita dalam menekan angka COVID-19 ini. Catatan lagi itu tadi jangan sampai terjadi tumpang tindih aturan ya. Ketika kita sedang melakukan pengetatan tapi di sisi lain melakukan relaksasi. Ini kan akhirnya absurd akhirnya ya. Upaya-upaya kita yang maksimal mungkin akan menekan COVID-19 ini, tapi kemudian di sisi lain membuka pintu relaksasi. Ya ini kan akhirnya menjadi buyar ininya upaya-upaya kita dalam menekan COVID semacam itu. Dan saya kira Surabaya dengan mengevaluasi tahap pertama, saya kira ini akan lebih
mestinya harus lebih ketat ya. Dan saya kira pemerintah provinsi harus lebih menekan pusat agar relaksasi terutama terkait dengan bandara-bandara itu harus lebih ketat, dan sebelumnya kan sudah ditutup, tapi kenapa kemudian sekarang itu dibuka pada itu? Apalagi protokol-protokol di bandara tidak terlalu ketat ya, dibanding misalnya yang di luar bandara semacam itu. Ya, Pak Umar, kan seringkali persoalan ya COVID ini kan aspek kesehatan di satu sisi, tapi aspek ekonomi di sisi yang lain kan begitu. Sehingga himbauan kita agar masyarakat jangan keluar rumah itu kan kalau tanpa diimbangi dengan jaminan kepastian ekonomi kan sulit. Apalagi Surabaya kan mobilitasnya tinggi. Ya termasuk perusahaan-perusahaan, ada perusahaan yang memang pada saat itu kan tidak meliburkan, tapi ketika ada teks positif baru ditutup kan begitu. Berarti memang aspek ekonomi memang lebih dominan sebetulnya ya dibanding aspek kesehatan begitu. Betul. Memang ini agak dilematis ya. Ini akan sangat dilematis yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan, terutama para pejabat daerah. Apakah akan berorientasi pada kesehatan atau pada ekonomi? Karena dua-duanya sama-sama berisiko ya, berisiko. Kalau kita ketat pada kesehatan, maka konsekuensinya pemerintah juga harus memberikan jaminan sosial ekonomi masyarakat. Nah, persoalan itu tadi, ketika pemerintah mau memberikan jaminan sosial ekonomi, ada persoalan-persoalan di internal pemerintah sendiri yang belum selesai. Sementara kalau kita misalnya melakukan pelonggaran atau relaksasi, ada beberapa perusahaan atau beberapa toko atau bahkan mal misalnya di Surabaya itu masih buka. Tapi ya itu resikonya adalah potensi masih buka, ada beberapa mal di Surabaya yang masih buka. Pasar tradisional juga ada buka. Baru ditutup ketika ada indikasi orang terkena positif COVID-19 ini. Contoh kasus misalnya terkait dengan di klaster Rungkut. Itu awalnya itu sebenarnya sudah di warning oleh Bu Khofifah bahwa ada ODP ya, ada ODP di pabrik rokok di Rungkut. Tapi itu tidak ditangani secara lebih cepat. Akhirnya kemudian menjadi bom waktu, dan memang sekali meledak itu kalau nggak salah sampai 34-35 orang yang terkena COVID corona. Nah setelah itu baru kemudian perusahaan itu tutup semacam ini. Tapi kan itu sudah virus itu sudah menyebar, baik itu di lingkungan pabrik sendiri maupun di lingkungan luar pabrik atau di kos-kosnya para buruh, sehingga di Rungkut itu sekarang menjadi klaster sendiri penyebaran COVID-19 semacam itu. Ini yang memang agak ada dilema, tapi saya kira pemerintah harus lebih tegas ya, harus lebih mementingkan nyawa manusia ya, nyawa manusia. Tapi dalam pada yang kesama juga jaminan tentang sosial ekonomi mereka, makan mereka juga harus dijamin. Nah, kecepatan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial itu yang harus dipercepat, tidak terlalu birokratis maksud saya seperti itu. Baik, terakhir Pak Umar, ada masukan kata kunci apa sebetulnya yang ingin agar PSBB di Surabaya dan di beberapa tempat bisa efektif, di samping tadi kesadaran masyarakat, kemudian koordinasi antar perangkat daerah maupun kepala daerah misalnya. Silakan. Saya kira yang pertama kalau di tingkat masyarakat, setiap warga, setiap komunitas warga masyarakat harus disiplin ya, harus disiplin dan harus mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, harus cuci tangan dan sebagainya. Itu sudah wajib. Saya kira itu wajib dan harus menjadi kesadaran personal dan kesadaran masyarakat secara luas. Nah, kalau kesadaran itu muncul dan itu dipraktekkan secara lebih luas, saya kira ini setidaknya akan menekan angka COVID-19. Yang kedua adalah kepada para pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan, ya. Karena dia dikasih amanah oleh kita, buatlah kebijakan yang lebih jelas dan lebih konsisten ya, lebih konsisten
dan koordinasi antar para kepala daerah atau bupati wali kota tidak usah terlalu ekosektoral. Ini masalah bersama, bukan masalah lokal, tapi ini masalah bersama dan harus diselesaikan secara bersama-sama. Tidak boleh ada pahlawan yang merasa jadi pahlawan atau menjadi yang paling memberikan yang terbaik, tidak. Tapi ini adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama, tidak secara ekosektoral. Koordinasi antara gubernur, bupati, dan wali kota saya kira itu harus dilakukan secara terus-menerus dan sosialisasi kepada masyarakat oleh para aparatus pemerintah di setiap tingkatan saya kira harus terus dilakukan, sehingga dengan upaya-upaya struktural, upaya-upaya kultural yang di masyarakat, setidaknya ini akan membantu kita dalam menekan angka statistik COVID-19 di Surabaya dan sekitarnya, dan saya kira di daerah lain, karena di daerah lain saya kira sumbernya dari sini, dari Surabaya semacam itu. Baik Pak Umar, terima kasih atas waktunya untuk berbincang santai di channel saya. Mudah-mudahan bincang kita ini bermanfaat bagi efektivitas pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya dan Malang Raya yang sedang berjalan nih. Beberapa kelemahan tadi mudah-mudahan masukan kritiknya bisa disempurnakan. Saya kira itu Pak Umar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan berikutnya. Bye-bye.